Oke, selamat pagi. Hari ini berbahagia sekali karena hari ini saya dapat kesempatan untuk bertemu dengan seseorang yang sangat luar biasa. Beliau sudah berhasil di Prudential. Siapakah beliau? Saya kenalkan. Ini dia Pak Kanho. Halo. Halo. Hai guys, apa kabar? Oke, kembali lagi dengan Pak Kanho ya. Ya. Hari ini saya kepengen cerita, mau wawancarai sedikit tentang Pak Kanho. Kalau boleh cerita, kalau boleh tanya, kira-kira siapa sih Pak Kanho ini? Siapa saya? Jadi background saya sebelum gabung di Prudential. Ya. Jadi sebelum saya bergabung di Prudential, mungkin saya mulai dari latar belakang pendidikan. Oke. Ya. Jadi background saya adalah sarjana teknik. Sarjana teknik. Ya, tepatnya saya teknik. Kuliahnya di teknik mesin. Saya alumni dari ITS Surabaya. Teknik ITS Ya, Surabaya. jadi begitu saya lulus dari ITS, pertama kali saya berkarir di bidang perminyakan. Ya. Sempat kerja di perminyakan. Ya, Oke. kemudian juga pernah di manufacturing. Oke. Terus kemudian saya juga pernah bergabung di bisnis MLM. MLM. MLM, Oke. ya. Dan 2006 itulah saya baru bergabung di Prudential. Oke. Kira-kira gimana sih cara ceritanya kok akhirnya bisa gabung di Prudential? Ya, awalnya bergabung di Prudential itu mungkin kesannya iseng, ya, coba-coba. Nggak sengaja gitu ya? Kalau ya bukan tidak sengaja sih, disengaja, cuman motivasinya hanya sebatas mencoba-coba. Oke. Ya. Karena ada seorang teman yang sudah lama nggak berjumpa, tiba-tiba menghubungi, ngajak ketemuan, dan dia cerita tentang peluang bisnis di Prudential. Nah, motivasi awal sebetulnya ya hanya sekedar coba-coba, karena ya kebetulan pada saat itu memang saya lagi mencari income tambahan, ya, seperti itu, dan saya pikir ya nggak ada salahnya dicoba. Seperti itu aja, sebatas itu. Oke. Terus akhirnya kenapa sih kok memutuskan Prudential sebagai karir? Ya, jadi ketika itu saya 2006 bulan Maret saya mencoba, sekitar di bulan September, 6 bulan kemudian, ya awalnya saya mencoba itu saya mulai prospek, ketemu nasabah, kan sudah mulai ada hasilnya kan. Tapi saya tidak pernah memperhatikan dengan serius berapa besar yang sudah saya hasilkan. Nah, di bulan September itulah akhirnya saya baru sadar bahwa income yang saya peroleh di Prudential ini dari bulan demi bulan itu terus meningkat. Income-nya terus meningkat. Betul. Oke. Bahkan bisa lebih besar dari penghasilan saya di pekerjaan sebelumnya. Oke. Nah, dari sana saya mulai mempertimbangkan untuk mencari tahu lebih serius tentang bisnis ini. Kemudian setelah saya mencari tahu, akhirnya saya memutuskan bahwa ini bisnisnya layak untuk ditekuni. Oke. Ya, karena saya melihat potensinya sangat luar biasa. Di sini kita tidak hanya sekedar berjualan, tidak berhenti di titik itu, tapi kita juga bisa mengembangkan bisnisnya. Nah, ini luar biasa. Seperti kita bisnis yang lain, sama di sini juga ada bisnisnya dan kita bisa kembangkan itu. Jadi ada dua, selain kita bisa dapat uang melalui kita jualan, juga lewat berbisnis di Prudential. Betul. Oke. Kira-kira apa yang dilakukan waktu Kanho sebagai agent? Apa saja yang dilakukan? Ya, kalau kita jadi agent jelas sama ya, tugas utama kita adalah jualan. Ya, kita ketemu dengan calon klien, ketemu nasabah, kita cerita tentang manfaat asuransi itu seperti apa, program kita seperti apa, ya kita kenalkan itu, kita informasikan kepada mereka. Nah, sehari-harinya sebagian besar untuk itu. Nah, di samping itu juga kita perlu untuk belajar. Jadi di kantor agensi itu selalu akan ada training-training, ya, ada fasilitas-fasilitas seminar-seminar yang disediakan yang memfasilitasi kita untuk belajar. Jadi tugas agent utama adalah belajar dan berjualan, itu yang utama. Nah, hanya saja ketika kita seorang agent ketika mulai memutuskan untuk saya mau melangkah satu step lebih jauh, yaitu mau promosi. Nah, di sanalah kita mulai berpikir untuk merekrut, pengembangan tim. Nah, seperti itu. Tapi pada umumnya di awal-awal kita akan lebih banyak belajar dan berjualan. Sekarang apa yang harus dijual sama agent yang di zaman 2019 ini? Oke, jadi sekarang yang dijual agent ini bukan lagi produk, ya, tapi yang dijual agent ini adalah lebih ke arah konsep atau program. Nah, apa bedanya program dengan produk? Ya. Nah, untuk lebih jelasnya saya kasih sebuah analogi. Kalau produk itu seperti bumbu masakan. Atau bahan bakunya. Nah, contoh kalau bumbu masakan ada garam, ada merica, ada
daging, ya, Oke. itu produk. Ya. Oke. Nah, kalau program atau konsep itu menu, ya, ada soto ayam, ada rawon, ya, ada kari ayam. Nah, yang kita jual ini bukan bahan bakunya, bukan bumbu masakannya, tapi yang kita jual menunya, ya. Oke. Nah, bahan baku yang sama bisa dikelola untuk menjadi beberapa menu yang berbeda, ya. Ayam bisa dikelola jadi ayam goreng, jadi ayam kari, ayam kulit dan sebagainya. Nah, sama produk yang sama bisa kita konsep, bisa kita rancang untuk jadi berbagai macam program yang kita sesuaikan dengan kebutuhan nasabah. Oke. Contoh misalkan ada program proteksi penghasilan, ada program untuk proteksi aset, ada program untuk perencanaan pendidikan, Oke. pensiun. Nah, itu program, itu bukan produk. Nah, tugas seorang agen adalah dia mencari tahu apa kebutuhan nasabah, kemudian dia merekomendasikan program apa yang cocok. Oke. Nah, seperti itu. Ngomong-ngomong, Pak Kanul kan sekarang sudah sebagai leader ya. Ya, Sekarang kalau boleh tahu posisinya apa ini sekarang? saya sebagai agency director, Agency ya, director. dan lebih tepatnya juga saya merangkap sebagai agency owner. Jadi pemilik kantor lah Pemilik ya. kantor, ya. Jadi kalau jenjang karirnya kan pertama kali sebagai agent, kemudian Kalau dulu sistem yang lama kan agent, unit manager, senior unit manager, kemudian agency manager. Kemudian tahun 2017 kan ada penyesuaian transformasi karir di Prudential. Oke. Agency manager itu setara dengan agency director. Oke. Seperti itu. Sekarang Pak Kanu di agency director ya Pak? Iya. Oke. Kira-kira boleh cerita nggak apa sih kepuasan setelah Pak Kanu bergabung di Prudential? Kepuasan itu secara garis besar ada dua, ya, kepuasan materi dan non materi. Ya, kalau kita ngomong materi banyak sekali, ya, banyak impian-impian yang tadinya tidak bisa diwujudkan, Oke. sekarang bisa terwujud. Contoh yang paling sederhana, bisa punya rumah, bisa punya mobil, ya, kemudian bisa menyekolahkan anak di tempat-tempat di sekolah yang bagus, ya, bisa jalan-jalan ke luar negeri, yang bisa menyenangkan keluarga, ya, itu adalah kepuasan materi. Nah, kalau non materi ini yang luar biasa, ya, saya mendapat kepuasan non materi, istilahnya kepuasan batin ada dua hal lagi, yaitu dari programnya atau dari produknya Prudential, dari asuransinya sendiri. Ya, saya merasa bahwa semakin hari saya mengerjakan bisnis ini, saya semakin paham bahwa bisnis ini bukan hanya sekedar untuk mencari uang. Ya, setiap program yang kita sosialisasikan, yang kita informasikan ke nasabah, itu sebetulnya secara tidak langsung kita membantu nasabah. Oke. Ya, coba kita bayangkan. Misalkan kita punya seorang teman kita ini mengalami kecelakaan dan meninggal dunia. Nah, sebagai teman tentunya kita datang melayat, betul ya? Betul. Nah, biasanya kalau kita melayat, kita membawa namanya amplop diisi dengan uang. Iya. Nah, pertanyaan saya, Anda mau isi berapa? 100, 100, ya. 500, 500. juta. Kalau teman baik sekali mungkin kasih 1 juta, 2 juta, Iya. gitu kan? Ya, seperti itu. Nah, tapi pertanyaannya adalah ketika kita kasih 100, 200, bahkan 1 juta, apa yang kita beri ini bisa membantu keluarga almarhum ini sejauh mana? Nah, Yang bantu sesaat lah. sesaat, ya kan? Padahal mereka harus melanjutkan kehidupan mereka. Nah, seorang janda ketika ditinggal suaminya ada dua hal yang tangisi. Yang pertama, dia menangis karena berpisah dengan suaminya untuk selamanya. Oke. Yang kedua, dia menangisi masa depannya bagaimana. Semua tidak jelas, betul ya? Nah, coba kita bayangkan kalau misalkan hari ini kita sempat mengenalkan program Prudential, katakanlah proteksi penghasilan. Ya. Ya, terjadi peristiwa yang sama. 1 minggu setelah pemakaman kita datang kepada istri almarhum. Kita katakan, Ibu, ini ada titipan dari Bapak. Kita melakukan selembar cek, di mana cek itu berasal dari Prudential dan nilainya katakanlah ada 1 miliar. Nah, bisa kita bayangkan uang 1 miliar itu sangat membantu. Ya, paling tidak keluarga ini tetap tercukupi kebutuhannya. Bisa bertahan hidup lah ya. Betul. Dan anaknya tetap bisa sekolah yang layak. Ya, nah, itu adalah kepuasan batin. Oke, buat saya. Dan saya sudah menangani tim itu bolak-balik, ya. Klaim kesehatan, klaim rumah sakit sama peristiwanya. Ya, kurang lebih mereka juga mengucapkan terima kasih, merasa terbantu, biaya mereka diringankan dari programnya Prudential. Oke. Nah, kepuasan yang kedua adalah dari sisi bisnisnya. Ya. Nah, ketika saya mulai mengembangkan tim, orang-orang yang saya ajak bergabung di bisnis ini, yang tadinya mereka mungkin dengan background keuangan yang tidak terlalu bagus, mereka punya masalah keuangan yang serius. Nah, mereka dengan menjalankan bisnis ini berangsur-angsur menjadi membaik kondisi keekonominya. Bukan hanya membaik, tapi mereka mengalami transformasi keuangan. Ya, yang tadinya mereka
tidak punya rumah bisa punya rumah. Ya, jadi tidak hanya saya saja yang mendapatkan impian materi itu, mewujudkan impian materi, tapi mereka juga bisa mewujudkan itu gitu ya. Jadi mereka juga bisa mewujudkan impian-impian mereka, mereka bisa menyenangkan keluarga mereka, ya. Nah, dari perubahan hidup yang saya lihat di kehidupan mereka itu adalah kepuasan batin yang juga tidak bisa dinilai dengan uang. Ya, saya merasa puas sekali saya bisa membantu rekan-rekan saya mengalami perubahan hidup. Jadi banyak ya, enggak, selain income buat kita sendiri, kita juga bisa kasih income buat orang-orang yang bergabung begitu ya. Kira-kira bagaimana sih perjuangannya Pak Kanu di awal sampai akhirnya menjadi agent, menjadi leader, dan menjadi sekarang pemilik kantor? Ya, jadi sebetulnya kalau ngomong perjuangan di Prudential sebetulnya kita hanya perlu melakukan apa yang sudah disarankan oleh leader kita dan apa yang sudah disarankan oleh sistem. Ya, perjuangan kita hanya semacam itu aja sebetulnya. Ngikuti ya, apa yang harus dilakukan. Betul. Contoh misalkan di sistem mengatakan 1 hari ketemu 2 orang, ya kita lakukan saja. 1 hari ketemu 2 orang untuk sharing-sharing tentang programnya Prudential. Ya. Nah, jadi sebetulnya pekerjaan di Prudential ini juga jangan dibayangkan pekerjaannya sangat sulit, ya. Kemudian pekerjaannya itu butuh perjuangan yang sampai mati-matian. Enggak, sebenarnya simpel seperti kita kerja di tempat lain ya. Kalau kita kerja di kantoran sebagai pegawai dari jam 8 pagi sampai jam 5, kadang-kadang lembur jam 7, jam 8. Sama di Prudential juga sama seperti itu. Kita hanya perlu bekerja setiap hari secara konsisten. Nah, itu aja yang perlu kita lakukan. Jadi guys, di sini saya bisa dapat informasi bahwa Prudential bukan cuma sekedar cari uang, tetapi bisa membantu orang lain, bisa membantu nasabah, juga bisa membawa orang-orang itu hidupnya jauh lebih baik, begitu ya, baik dari nasabah atau maupun dari agennya. Terus kemudian bagaimana sih Pak Kanu ngajak agen untuk bisa masuk ke dalam visi misinya Harvest? Kalau boleh tahu visi misinya Harvest apa sih Pak? Kalau kita ngomong visi, Harvest itu gini ya, Harvest itu adalah nama perusahaan atau nama kantor yang dimiliki sama Pak Kanu ya. Oke ya. Lebih tepatnya dimiliki sama-sama lah ya. Iya, GE ownernya atau pemimpinnya Pak Kanu. Oke. Jadi visi kita ingin menjadi agensi di kelas global. Gitu ya, karena kita tahu bahwa dunia ini makin lama makin sempit karena perkembangan teknologi informasi ya. Jadi kita ini sekarang ini persaingan global semakin hari semakin dirasakan. Nah, kita punya visi mau punya satu agensi. Tentunya kalau saya bicara agensi bukan fisik tapi bicara tentang para agent dan leader yang di dalamnya. Itu adalah menjadi agent dan leader yang sanggup bersaing di era pasar global. Itu misi kita. Ya. Nah, misi yang kita lakukan apa? Yang misi kita lakukan adalah kita terus membangun kualitas SDM-nya itu. Ya, karena untuk bisa munculkan visi itu tentunya kita harus bangun kualitas SDM itu, ya, dengan melalui sistem yang kita bangun, sebuah sistem pengembangan SDM yang mumpuni, ya. Jadi sehingga visi itu bisa terwujud. Apa sih yang dilakukan sama kantor agensi ini sehingga agen-agennya itu bisa bersaing di era pasar global? Oke, jadi kita membangun sistem, ya. Sistem ini salah satunya adalah sistem training. Ya, sistem pengembangan SDM itu sistem training. Ya. Jadi kita untuk agent yang baru bergabung, kita fasilitasi dengan training-training yang ada. Contoh training fast start. Ya, kita punya modul 1, modul 2 dan seterusnya. Ya. Nah, ikuti aja itu. Kemudian kita juga memfasilitasi ada pertemuan reguler, ya. Kalau bisa kita sebut dengan seperti mini seminar, namanya Power Day atau Power Night. Bedanya kalau Power Day kita adakan di pagi hari, kalau Power Night kita diadakan di malam hari. Itu biasanya dilakukan hari apa? Hari Senin. Setiap hari Senin ya? Pasti Senin. Selalu ada ya? Selalu ada ya. Kecuali hari libur ya? Betul. Nah, itu kita adakan rutin. Itu seperti mini seminar. Di sana kita akan mengupdate beberapa informasi ya tentang perkembangan Prudential. Kita juga memberi kesempatan bagi teman-teman kita yang minggu sebelumnya closing ya, berhasil menjual, mereka boleh testimoni dan audiens boleh bertanya tentang pengalaman menjual dari agent yang memberikan testimoni. Dan puncak acaranya kita mengundang seorang speaker ya. Speaker itu akan menginspirasi kita semua melalui materi-materinya. Jadi speaker ini bisa berbagi tentang motivasi, tentang pengembangan personality, tentang selling skill atau recruiting skill. Nah, itu kita lakukan secara berkala sehingga agent kita bertumbuh. Nah,
Selain itu kita juga akan ada meeting. Tapi meeting ini jangan dibayangkan meeting seperti bahas program, bukan, tapi lebih cenderung seperti kelas ya. Di sana kita akan ada rutin setiap hari Jumat malam, kita ada namanya Power Meet Up. Nah, Power Meet Up ini kita akan membahas lebih fokus lagi tentang selling skill. Oke. Ya, seperti itu. Nah, kita juga adakan seminar-seminar yang skalanya lebih besar, misalkan seminar goal setting, seminar mid-year, kemudian ada seminar final sprint, terus kita mungkin ada guest speaker ya untuk workshop tertentu yang mungkin untuk porsi leader atau porsi untuk agent. Nah, seperti itu. Oke. Biasanya berapa lama untuk acara Power Day, Power Night ya? Power Day, Power Night itu 2 jam durasinya. 2 jam ya? Iya. Oke, jadi setiap Senin jam 10 ya? Kalau pagi jam 10, kalau malamnya jam setengah 7. Oke, itu diadakan setiap hari Senin. Ya. Itu untuk memperlengkapi agent yang baru bergabung supaya dia dapat informasi, dapat motivasi dan lain sebagainya. Ya. Betul ya? Kalau Power Day, Power Night nggak hanya agent baru, sampai agent senior pun leader tetap ikut semua. Semua ya? Ya kan, topik yang kita bawakan setiap hari itu, setiap minggu itu berbeda-beda. Apa sarannya Pak Kano untuk agent-agent yang baru bergabung selain mengikuti kelas yang sudah ada, kemudian mengikuti acara Power Day, apa lagi yang harus dilakukan sama agent? Yang penting adalah harus punya alasan yang kuat kenapa bergabung di bisnis ini, ya. Dan biasanya kalau kita bicara alasan itu tidak jauh dari namanya impian. Oke, Jadi kalau kita mau berhasil, kita harus punya impian, ya. Misalkan saya kepingin bergabung di Prudential ini karena saya punya impian membeli sebuah rumah. Ya mungkin rumah ini tidak bisa terwujud dalam waktu dekat kalau dengan pekerjaan yang ada sekarang. Nah, ini misalkan contoh ya. Nah, tentunya dengan bergabung di Prudential, dengan potensi income yang ada di Prudential, sangat memungkinkan untuk membeli rumah impian kita dalam waktu yang relatif singkat. Nah, itu jadi motivasi. Itu saran saya ya. Jadi setiap agent harus punya impian sebagai motivasi kita untuk mengerjakan bisnis ini. Nah, itu pesan saya. Yang kedua adalah jangan pernah melihat bahwa Prudential ini hanya sebatas ini pekerjaan part-time atau freelance. Ya, karena kalau kita udah berpikir ini hanya freelance atau part-time, pasti kita mengerjakannya dengan ya motivasinya kalau sempat saya kerjakan, kalau nggak sempat saya nggak kerjakan. Ya, namanya juga freelance ya, namanya juga part-time. Tapi mulailah berpikir bahwa atau melihat bisnis ini sebagai ini bisnis. Dimana yang namanya bisnis seperti kita membuka toko, kita buka resto, kan nggak mungkin kalau sempat saya buka tokonya, kalau nggak saya tutup, betul kan? Resto dan toko kita mau berkembang ya setiap hari harus konsisten buka terus. Nah, sama bisnis ini juga di Prudential, kita kalau lihat ini sebagai bisnis, setiap hari harus kita kerjakan. Kita dengan sengaja mengagendakan waktu kita ya sekian jam untuk mengerjakan Prudential. Sekalipun mungkin awal-awal kita masih overtime mengerjakannya, mungkin kita masih punya pekerjaan lain. Iya. Jadi tidak langsung mereka bergabung, pekerjaan yang lama dilepas. Ya. Tapi ada orang yang bergabung, kerjaan yang lama dilepas, akhirnya dia bisa full time di Prudential ya. Jadi itu tergantung kondisi lah ya. Terus apa sih waktu Pak Kano pertama kali sebagai agent, impiannya apa? Impian saya sebetulnya sederhana ya. Saya pengen nikah. Pengen nikah? Pengen nikah. Kok bisa, apa hubungannya pengen nikah sama kerja di Prudential? Karena terus terang waktu itu kan saya dan istri sudah berpacaran cukup lama ya, 5 tahun. Tapi mau nikah ini nggak ada ongkos gitu kan. Kebetulan orang tua saya janda, terus mertua saya juga janda. Jadi nggak mungkin kita mengandalkan ongkos dari orang tua. Mau nggak mau dari kita sendiri. Nah, pekerjaan saya yang sebelumnya kayaknya susah untuk mewujudkan impian itu. Jadi simpel, motivasi terdekat impiannya mau nikah gitu aja. Cuma awal kepingin nikah, terus akhirnya nyari bagaimana caranya dapat income supaya membiayai. Waktu itu kira-kira butuh dana berapa waktu itu? Ya dulu itu sebetulnya awalnya sih pikirannya nggak muluk-muluk lah ya, nggak yang pestanya yang spektakuler, nikahnya sederhana lah ya. Dulunya malah berpikir awalnya ya nikahnya kalau bisa, karena saya seorang Kristiani, mikirnya pemberkatan di gereja gitu. Kemudian mungkin ada perjamuan makan malam dengan sesama anggota keluarga kecil lah gitu ya. Itu aja pikirannya. Tapi akhirnya juga ada pestanya gitu ya, undang-undang juga. Nah, waktu itu ternyata buat saya waktu itu nilainya cukup besar, habisnya 80 juta gitu kan. 80 juta itu di tahun berapa?
2007. 2007 80 juta ya cukup besar ya, bukan berarti 80 jutanya sekarang, karena di 2007 12 tahun yang lalu angka 80 juta sudah angka yang besar, betul ya? Ya. Berapa lama untuk bisa dapetin uang 80 juta melalui bekerja di Buru? Nah, terus terang waktu awal-awal saya bergabung dari Maret itu sampai Desember 2006 itu income yang saya peroleh dari Buru Inisial itu tidak bisa di saving, yang nggak bisa ditabung. Pokoknya dipakai untuk pengeluaran sehari-hari. Ya, lebih tepatnya dipakai untuk bayar hutang. Oh, oke. Ya, karena saya punya beban hutang. Ya. Nah, ketika Desember 2006 saya baru memutuskan, oke, saya mau nikah nih tahun depan. Dan waktu itu kita udah tetapkan di bulan Agustus 2007. Agustus 2007, Nah, berarti kurang lebih setahunan lah ya. 8 bulan. Enggak sampai setahun. Iya, Oke, 8 bulan. Nah, dan waktu itu saya cek di ATM, saya lihat berapa saldo saya. Saldo saya ya cuma ada 1 juta. 1 juta plus masih ada utang. Iya. Oh. Nah, berarti kan praktis saya nggak punya tabungan. Berarti bisa dikatakan saya hanya punya 8 bulan untuk mengumpulkan uang 80 juta. Berarti 10 juta per bulan. Apa yang mungkin gitu ya. Oke, Nah, oke. Betul. Apakah mungkin? Itu juga yang ada di pikiran saya. Mungkin nggak? Ya, tapi kembali lagi karena kebaikan Tuhan ya. Selama 8 bulan itu saya betul-betul ekstra kerja keras yang meluangkan waktu lebih untuk mengerjakan bisnis ini. Dan ketika hari H ya puji Tuhan semua terlunasi 80 juta, semua 100% dari provinsi. Waktu itu punya utang berapa juga? Kalau ngomong sekarang nilainya sih sebetulnya nggak terlalu besar ya. Oke. Utang saya mungkin di nominal 25-30 juta. 25-30 juta di tahun 2007 ya, cukup Iya. besar lah ya. Ya. Ya intinya untuk seorang yang punya penghasilan cukup, punya utang segitu besar pun ya bukan hal yang mudah gitu ya. Terus seberapa berat sih, keras seperti yang Pak Kano ceritakan? Saya kerja kerasnya gimana tuh? Ya kalau kita bisa kan kalau kerja normal kan dari pagi jam 8 atau jam 9 sampai jam 5 jam sore. Oke. Tapi kalau saya mungkin pulangnya jam 10 malam. Dari mulai jam berapa? Ya jam 9 rata-rata. Oke Ya. guys, jadi dari jam 9 sampai jam 10 malam itu yang dilakukan sama Pak Kano. Betul. Sehingga Pak Kano bisa mendapatkan income 80 juta untuk membiayai pernikahannya. Waktu itu tercukupi ya? Tercukupi. Oke. Terus kemudian seberapa yakin sih di awal-awal bergabung sehingga uang 80 juta itu bisa tercukupi? Apa yakin gitu loh? Ya kalau kita ngomong awal bergabung kan seperti yang saya katakan masih belum serius. Ya masih coba-coba. Ya hanya mikir pokoknya ini cukup untuk bayar hutang, cukup untuk buat makan, uang bensin seperti itu aja. Oke. Nah, mulai berani untuk menikah kan di bulan Agustus tuh. Di bulan Desember. Ya. Mutusin nikah Ya, 2006 Desember. Desember ya. Oke.